Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan live session kelima dengan pembahasan PHP, string, dan array. Pertama-tama, apa itu PHP? PHP itu adalah atau biasa kepanjangannya Hypertext Processor, adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. Cara pengisiannya itu seperti ini. Jadi lebih kecil terus tanda tanya PHP, terus tanda tanya lebih besar simbolnya. Ini bisa disimpan di mana aja, bisa diselipkan juga di HTML. Ya, untuk variabel sendiri, untuk penulisan variabelnya itu tidak boleh ada karakter spesial untuk pertamanya, dia akan error biasanya, dan tidak boleh ada spasi. Kalau seperti ini dia bisa, dan bisa pakai titik koma titik 2, dan bisa juga pakai titiknya satu aja. Tipe data sendiri hampir mirip sama JavaScript. Jadi dia ada string, ada integer, boolean, yaitu hasilnya true dan false, terus float. Kalau di JavaScript itu namanya decimal, tapi kalau di PHP namanya float atau double. Dia biasanya angka decimal dan array. Pertama kita masuk dulu ke metode string. Substring ini hampir mirip sama substring yang ada di JavaScript. Jadi angka pertamanya itu dia mulai dari mana, terus panjangnya berapa untuk parameter keduanya. Oke, kita masuk ke subreplace. Di subreplace ini agak berbeda sama JavaScript karena dia pakai 3 parameter. Jadi parameter pertama itu kata yang ingin diganti, yang kedua kata yang menggantikan, terus yang ketiga kalimat stringnya apa. Untuk parameter ketiga, sini kalimat stringnya adalah variable selamat datang di sini. Outputnya itu biasa akan jadi selamat pagi, jadi dia mengganti datangnya jadi pagi dari parameter kedua. Dan string metode yang lain itu string to upper. Ini seperti to uppercase kalau di JavaScript. Fungsinya juga sama, jadi echo terus string to upper. Echo ini untuk mencetak sebenarnya, terus variabel kalimatnya yang dipanggil atau stringnya. To lowercase ini hampir mirip sama to lowercase, string to lowers, jadi dia mengubah huruf besar jadi huruf kecil. Jadi semua huruf besarnya sini dia ubah jadi huruf kecil. Jadi kebalikan dari string to upper. Selanjutnya itu string post. Jadi string post ini dia mengambil posisi sebenarnya. Dia mencari posisi dari string yang kedua atau kata yang dicari. Contohnya itu di sini. Jadi string post dari kalimat saya sedang belajar PHP, dia ingin cari kalimat PHP itu berada di indeks kemana, ke berapa gitu. Sini PHP dia berada di indeks ke 20. Jadi dia akan cetak 20 untuk posisi dari kalimat string PHP-nya sendiri. Dia berada di indeks ke berapa. Oke, terus string length. String length ini seperti length kalau di JavaScript. Jadi dia menghitung jumlah karakter dari string tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke string struct. Digunakan untuk membagi, sebenarnya ini untuk ini sih, untuk biasanya untuk password. Kita masuk lagi ke array.
Sini untuk array biasanya, kalau untuk mencetak ini biasanya kita pakai printr, tapi kalau ingin dicetak satu-satu, kita masukkan indeksnya. Terus contohnya itu variabel dulu, terus nama variabelnya apa, terus dia ke indeks ke berapa. Jadi indeks ke 0 di sini itu kalau dilihat di sini itu Yamaha. Di indeks ke 0 itu Yamaha, indeks pertama Honda, terus indeks keduanya Suzuki. Kita akan cetak nantinya. Kita masuk ke array asosiatif. Array asosiatif sendiri di sini dia memberi inisial pada indeksnya. Jadi contoh di sini ibu kota namanya Sulsel, indeksnya, terus di sini untuk isi value-nya itu Makassar. Untuk keluarannya itu ibu kota Sulsel titik, terus ibu kota di sini nama variabelnya. Terus Sulsel ini kalau di array biasa itu dia pakai 0, tapi karena kita sudah ganti indeksnya jadi Sulsel, jadi dia akan mengimport value, menampilkan value dari indeks Sulsel, yaitu Makassar. Itu seterusnya. Dan kemudian multidimensional, array multidimensional. Array multidimensional sendiri ini array dalam array. Jadi dari array ini ada array lagi. Jadi dia array pertama 0, yang ini. Array pertamanya 0. Jadi dia akan mencetak Peter 0. Dari array di sini lagi dia ke 0 lagi. Dia akan mencetak Peter. Gitu pun seterusnya. Dan untuk yang di bawahnya itu dia array ke 1. Jadi dia mulai dari 0 ya. Di array ke 1, terus untuk mencetak Andi dia berada di array ke 1, terus di array ini dia berada di indeks ke 0. Oke, kita demokan ya. Pertama-tama kita demokan untuk string dulu. Seperti tadi bilang, PHP itu sebenarnya bisa dipakai di mana saja. Contohnya saya buat di sini PHP. Saya buat variabel, maaf ya, PHP. Contohnya saya buat variabel judul. Namanya dia string, namanya title baru. Saya mau echo ini ke sini. Kita coba ya, kalau bisa. Tutup, terus echo variabel judul. Kita lihat apakah stringnya berhasil. Ya, tuh judulnya terganti. Jadi sebenarnya bisa disisipkan di dalam atribut HTML juga kalau PHP itu. Saya buat variabel di sini, namanya title baru, terus saya echo di sini untuk judulnya. Jadi title baru akan terecho ke sini setelahnya terganti. Kita mulai ya untuk string. Kita mulai dulu untuk yang pertama dulu deh, string length. Oke. Kita mulai dulu ya dari string length. Contoh saya buat variabel dulu. PHP. Saya buat variabel namanya kalimat. Di sini saya kasih semua contoh sama datang.
Sini untuk mencetak jumlah kalimatnya itu bisa pakai echo terus string length terus variable stringnya apa, sesuai dicetak variable stringnya apa. Variable stringnya di situ kita pakai kalimat. Kita lihat apakah tercetak. Jadi jumlah kalimatnya itu ada 14. Kita coba salah satu ya. Kalau string uppercase, string string to upper. String to upper itu mengganti semua karakter semua di stringnya, jadi huruf besar. String to upper. Ya, sini sama kayak kita pakai string yang tadi. Dia butuh variabel stringnya apa. Jadi variabel stringnya itu ya kalimat. Kita lihat, dia jadi huruf kapital semua. Kalau to hour, dia akan menjadi huruf kecil semua. Dan kita coba string length, string str. String di sini kita lihat parameternya apa saja. Bentar. String, ini saya salah deh. Substring. Kita coba yang substringnya dulu. Substring. Contohnya sini saya mau ganti yang datang. Saya cuma mau nampilin yang datangnya saja, bukan yang selamatnya. Jadi kita coba ya. Di sini tadi dia butuh variable string. Oh ya, dia mulai dari mana ya? Kita coba dulu, dia coba string terus dia mulai dari mana? Yang mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari 7. Terus panjangnya berapa? Panjangnya tuh 1, 2, 6 panjangnya. Oke, kita coba lihat apakah tercetak. Ya kurang 1. Selamat tinggalkan deh. Ya. Jadi dia mulai dari mana? Dia mulai dari indeks ke-8, terus panjangnya berapa? Jadi panjangnya ini tuh ada 6 karakter. Jadi dia cetak dari panjangnya. Terus kita coba lagi yang lainnya. Ya, replace. Kita coba replace. String replace. Untuk string replace-nya sendiri saya mau ganti selamat datangnya jadi selamat pagi. Cara misalnya gimana? String replace. Di sini dia cari dulu apa namanya, nama yang ingin replace subject. Ya, cek dulu yang mau diganti apa. Contohnya tadi itu saya mau ganti kalimat datangnya, jadi yang mau diganti itu jadi pagi.
Terus dia dari variabel kalimat. Kita lihat terganti ya, terganti jadi selamat datang, jadi selamat pagi untuk replace-nya. Terus yang lagi yang metodenya yang belum dicoba. String post. Kita coba string post ya. Oke. String post. Tadi gimana? String post. Oh, oke. Jadi di string post saja saya contohnya mau cari dia berada di indeks mana yang datangnya. Jadi kita kasih dulu variabel kalimat, terus di sini kita coba datang. Kita coba pakai stringnya kalau bisa. Kita coba. Oh ya, dia berada di indeks ke-8 untuk datang. Jadi dia untuk mencari indeksnya keberapa atau posisi dari string datangnya, dari karakter datang. Jadi dia berada di indeks ke-8. Untuk string ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke array? Silakan kalau ada. Oke, mungkin tidak ada, kita masuk ke materi array. Oke. Array itu sendiri kayak kumpulan sebenarnya. Kita coba ya. Sekalinya kita pakai array yang biasa dulu. Contohnya saya pakai namanya biodata. Namanya kasih sini nama meski dalam array ini bisa pakai semua tipe data ya. Kalau dalamnya ini bisa pakai string kayak ini, string, dan integer juga bisa. Boolean pun juga bisa sebenarnya. True false. String terus. Oke. Cara mencetak array itu bisa pakai printf, terus nama variabelnya biodata, titik, jangan lupa ya titik komanya, karena kalau di PHP itu sedikit sensitif sebenarnya, dia harus dikasih titik koma, tidak seperti JavaScript. Masuk ke array. Oke, ini sudah masuk. Jadi Reski ini dia di parameter di ini di array indeks ke 0 untuk Reski, dan indeks ke-1 itu dia ada 24. Terus indeks keduanya dia Makassar. Ini untuk mencari array-nya. Contohnya saya cuma mau nampilin satu-satu, kita tinggal echo. Contoh echo nama saya. Ini titik sama kayak tambah ya kalau di JavaScript. Terus kita panggil biodata. Untuk Reski itu berada di indeks ke 0. Jadi kita panggil indeks ke 0. Biodata indeks ke 0 ya. Terus titik usia saya. Biodata. Untuk umur itu dia berada di indeks 1 tadi.
Untuk umur dia berada di indeks 1. Jalannya kita panggil 1, 4 tahun. Terus tahun saya di kota titik koma. Jangan lupa ya terakhirnya harus dikasih titik koma. Jadi dia akan menampilkan, tunggu dulu. Ya. Jadi sini dia akan tampilkan nama saya Reski Putra. Jadi dia ambil dari indeksnya tadi untuk nama. Jadi variable biodata indeks ke 0. Jadi dia akan nampilin biodatanya dari indeks ke 0. Iya, yang nanya kayaknya. Untuk file array dan string tersebut dari VS Code langsung akses file yang ada di htdocs ya. Oh ya, kalau htdocs sendiri saya tidak pakai htdocs, saya tidak pakai XAMPP karena sistem operasi saya Ubuntu. Jadi saya pakai server sebenarnya di sini. Jadi saya tinggal panggil php server localhost 8000. Jadi saya tidak pakai htdocs, saya tidak, karena saya belum install XAMPP sebenarnya. Jadi saya cuma pakai server. Oke. Untuk array yang biasanya ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut ke array asosiatif? Oke, kita lanjut ya ke array asosiatif. Assalamualaikum, izin bertanya. Oh ya, silakan. Kalau misalkan kan itu munculnya tuh sama dengan terus kurung siku gitu. Kalau di webnya di localhostnya nggak muncul sama itunya gimana? Nggak sama dengan terus kurung siku buka gitu gimana? Yang mana yang ini? Coba di webnya coba. Yang mana? Nah itu kan munculnya array Dia. dalam kurung. Nah kalau munculnya secara berurutan tapi nggak ada kayak kurung terus kurung siku nol gitu, jadi nama-namanya aja gimana? Oh, nggak gini ya? Ya. Oh, itu bisa panggil ininya saja. Panggil variabelnya, terus dia indeks ke berapa. Contoh tadi kan nama saya ini, kayak SIM tadi, nama saya. Reski ini kan berada di indeks ke 0 dari array-nya. Jadi kita tinggal panggil variabel biodatanya, variabelnya. Terus dia berada di indeks ke berapa. Kan tadi di sini dia berada di indeks ke 0 untuk reskinya. Jadi kita panggil biodata, terus dalam kurung indeks ke berapanya, ke 0 di sini. Jadi dia akan tampil reski. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sip. Oke, kita masuk ya ke array asosiatif. Array asosiatif itu sendiri dia akan mengganti indeksnya jadi inisial nama. Contoh saya kasih di sini nama. Kita lihat ya. Jadi indeks kernel tadi terganti. Jadi Reski ini bukan di indeks kernel lagi, jadi dia namanya indeks nama. Dan dia tidak tampil di sini nama saya, tapi nggak tampil Reski. Caranya itu kita tinggal panggil nama terus nama indeksnya tadi nama. Ini untuk array asosiatif ya. Ini ada panggil intinya Reski. Dulu ya, kayak saya dulu supaya enak.
Jadi dia mengganti alias dari indeks ke nolnya jadi nama, dan indeks ke nol berubah jadi yang 24. Indeks ke 1 jadi Makassar. Kalau saya ubah semua, kita buat ini jadi contoh umur. Jadi dia mengganti indeksnya nanti. Sini kita ganti kota. Umur. Sini kota. Jadi untuk nama itu value-nya indeks nama, dia value-nya Reski. Terus indeks umur dia value-nya 24 dan indeks kota dia value-nya Makassar. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan untuk arrow asosiatif. Sebenarnya ini hampir sama objek kalau di JavaScript. Ada yang mau tanyakan untuk array asosiatif sebelum kita masuk untuk VS Code. Kalau saya sih mending pakai htdocs saja. Karena kalau ini ribet settingnya. Jadi mending pakai htdocs saja. Untuk array asosiatifnya ada yang mau ditanyakan. Jadi array asosiatif itu dia mengganti inisial indeksnya yang tadinya 0. Jadi indeksnya jadi string nama itu. Menjadi alias nama. Oke, tidak ada ya. Kita masuk ke array multidimensional. Kita BR dulu yang ini. Supaya silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oh ya, ada. Ya, kalau arrow CSV itu dia mengganti key-nya. Jadi key-nya diganti jadi nama. Kan tadi key-nya itu kalau saya hapus ini, saya hapus ya. Saya hapus, terus saya hapus. Kalau kita tidak atur itu dia key-nya 0. Jadi asosiatif itu dia membeli alias nama itu. Jadi dia ganti nama key-nya jadi inisial nama. Jadi dia kasih ganti indeksnya. Kan tadi 0. Pas diganti kita di sini gantinya jadi nama untuk indeksnya. Jadi indeksnya akan terganti jadi nama yang tadinya 0. Gitu kalau area asosiatif. Oke, kita masuk ya ke array multidimensional. Ini array multidimensional. Array multidimensional sendiri itu dia array dalam array. Saya buat variabel array-nya dulu ya. Array. Terus sini apa ya? Oh ya, array terus array lagi. Array. Kita buat 3 aja array-nya.
Di array pertama itu kita kasih nama Reski, terus koma umur, terus kota atau jenis kelamin deh, gender laki, laki. Terus untuk array kedua kita kasih aksan, umur 4, yang ketiga kasih salah, umur, saya rapin dulu. Ini untuk array multidimensional. Contohnya saya mau ambil ya, ini aksan. Jadi dia itu berada di array indeks ke 1. Terus dalam array indeks ke 1 ini dia berada indeks ke 0 untuk aksannya. Contoh saya mau panggil aksan. Jadi array namanya view. Terus dia berada di array indeks ke 1 di 0, 1. Jadi dia berada di indeks 1. Ini untuk panggil aksan ya. Terus di array indeks ke 1 dia berada di indeks ke 0. Kita coba, ada error. Oh ya, saya lupa titik komanya. Kita coba. Ya, jadi yang tampil cuma aksan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Sebelum saya gabung array multidimensional sama array asosiatif. Sebenarnya bisa digabung sih. Kalau kita coba kita print R ya untuk view-nya. Jadi array dalam array. Jadi array pertama itu dia indeks ke 0, array kedua itu dia indeks ke 1, dan array ketiga itu dia indeks kedua. Dan dalam indeks ke 0 ini dia ada array lagi. Dia ada array indeks ke 0-nya itu Reski, terus indeks ke 1-nya 24, dan indeks ketiganya laki-laki, dan seterusnya. Sampai sini ada yang nanya. Silakan kalau mau ke sebelah. Oke, ini untuk kalinya. Kalau kita mau buat kalimat contoh, kita kasih OL aja. L. Kita buat listnya ya. LI. Terus kita panggil view. Titik. Copy. Ya, apa? View ke 0 terus ke 0.
Sini 1 L I. Terus yang ketiga tutup UL-nya. UL. Kita lihat sini ada Rizky umur 24 laki-laki. Untuk dikasih asosiatif sebenarnya bisa juga. Contoh saya kasih Arley ini dengan nama contohnya Bio 1. Bio 1. Untuk ngasih Arley kita kasih gini. Jadi pas di print F itu Arley yang pertama itu yang tadinya 0 dia berganti inisialnya jadi Bio 1. Untuk pemanggilannya itu tinggal dipanggil Bio 1 Arley ke 0. Bio 1 klik 0 ke Bio 1. Dia akan sama sebenarnya. Rizky 24 laki-laki. Dalam Arley-nya juga itu saya mau ganti inisial dari ininya jadi nama. Terus ini jadi umur dan ini jadi jenis kelamin atau kita sebut saja JK. Jadi ini saya mau kasih jadi asosiatif. Kita kasih nama. Ini umur. Terus ini jenis kelamin atau JK. Jadi indeksnya itu akan berubah sebenarnya. Ini. Ini. Jadi di Arley itu dia di indeks yang Bio 1. Di dalamnya ada indeks lagi dengan inisial nama. Nama itu value-nya Rizky. Dan indeks umur ini dia value-nya 24. Dan indeks CK dia value-nya laki-laki. Nah, di sini belum tertampil karena kita belum ubah di sininya. Sini nama. Terus di sini umur. Dan di sini JK. Kita lihat. Ya, dia tampil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk Arley multidimensionalnya? Silakan. Ini tadi saya pakai Arley multidimensional, terus di dalamnya itu saya pakai Arley asosiatif lagi. Jadi saya ganti indeksnya jadi inisial nama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang mau ditanyakan masalah soalnya. Silakan. Oke. Tugas kalian itu hampir sama tadi yang contoh yang di sini. Jadi dalam multidimensional dia ada Arley asosiatifnya kayak yang tadi. Yang nomor 3-nya. Yang ini. Bentuk Arley asosiatif dalam Arley multidimensional. Oke.
Nomor 3-nya hampir mirip kayak ini nanti. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup. Oke, mungkin sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.